Bank Indonesia lagi mengerjakan sebuah eksperimen yang bisa dibilang terobosan. Mereka mau bikin rupiah dalam bentuk digital. Yuk, kita bedah bareng-bareng laporan proof of concept dari proyek Garuda ini. Kita intip gimana masa depan uang kita lagi dirancang. Nah, ini nih pertanyaan paling mendasar yang dihadapi semua bank sentral sekarang, termasuk Bank Indonesia. Di zaman serba digital begini, gimana caranya sebuah negara bisa tepat menjaga kedaulatan mata uangnya? Ini jadi tantangan strategis yang besar banget. Dan disitulah proyek Garuda ini masuk. Jadi, ini bukan sekedar soal adopsi teknologi baru ya. Jauh lebih dari itu. Ini adalah langkah yang super krusial buat mengamankan masa depan keuangan Indonesia di panggung dunia. Penting nih buat kita ingat, secara hukum, cuma Bank Indonesia yang boleh menerbitkan mata uang yang sah di negara kita. Nah, mandat ini sekarang diperluas ke dunia digital. Jadi, proyek Garuda ini bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi sebuah keharusan. Oke, jadi Bank Indonesia pun secara resmi memulai proyek Garuda. Sebuah inisiatif gede-gedean untuk mengeksplorasi dan nantinya mengembangkan rupiah digital. Jadi, proyek Garuda itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini proyek eksplorasi buat merancang mata uang digital yang bukan cuma aman, tapi juga efisien dan bisa nyambung sama sistem keuangan yang udah ada. Nah, kali ini kita bakal fokus ke fase pertamanya, uji coba konsep buat rupiah digital wholesale. Di uji coba awal ini, Bank Indonesia fokus ke 3 proses inti peredaran uang. 1. Gimana rupiah digital ini diterbitkan? 2. Gimana caranya ditarik lagi atau dihancurkan? Dan ketiga, yang paling penting, gimana cara transfernya antar bank? Pertanyaannya, teknologinya sanggup nggak menangani ini semua? Nah, buat menjawab pertanyaan itu, Bank Indonesia nggak cuma menguji satu teknologi. Mereka langsung mengadu 2 platform Distributed Ledger Technology atau DLT yang paling top. DLT ini bayangin aja kayak buku kas digital yang disebar dan aman banget. Catatan transaksinya nggak cuma di satu tempat, tapi disalin ke banyak komputer. Jadi susah banget buat diubah atau dihack. Nah, 2 platform inilah yang diadu langsung. Di satu kubu ada Ertuga Corda. Di kubu lainnya ada Kaleido Hyperledger Besu. Dua-duanya ini pemain besar di dunia DLT, tapi pendekatannya beda banget. Yuk kita lihat apa saja bedanya. Oke, ini yang seru banget. Kelihatan jelas di sini gimana 2 platform ini beda secara fundamental di 3 area kunci. Pertama, struktur ledgernya atau cara mereka mencatat transaksi. Corda pakai model token atau UTXO, kalau Hyperledger pakai model akun. Kedua, cara mereka menjaga privasi data. Dan ketiga, metode konsensusnya, atau cara mereka setuju kalau sebuah transaksi itu sah. Corda pakai sistem notari, sementara Hyperledger pakai Proof of Authority atau POA, di mana transaksi divalidasi sama sekelompok operator terpercaya yang udah ditunjuk. Ini bikin prosesnya ngebut. Cocok banget buat lingkungan tertutup kayak antar bank. Yuk kita bedah satu-satu. Model UTXO yang dipakai Corda ini, intinya menganggap setiap uang digital itu kayak token yang unik, mirip banget sama uang tunai fisik. Coba bayangin, Anda bayar belanjaan 70.000 pakai uang 100.000. Uang 100.000-nya kan habis dipakai, terus Anda dapat kembalian baru 30.000. Nah, UTXO itu kerjanya persis kayak gitu. Setiap transaksi bakal menghasilkan kembalian digital baru yang belum kepakai. Nah, kalau modul berbasis akun di Hyperledger, ini pasti jauh lebih familiar buat kita semua. Cara kerjanya persis, plek-ketiplek, kayak rekening bank kita. Nggak ada tuh istilah kembalian digital. Transaksi langsung dicatat dengan mengurangi saldo di satu akun dan menambahkan di akun lain. Simple, dan ya persis sama sistem perbankan yang kita pakai sehari-hari. Oke, jadi setelah kedua platform dengan pendekatan yang beda ini diuji, hasilnya gimana? Yuk kita langsung lihat temuan-temuan kuncinya. Jadi kesimpulan utamanya, dan ini poin paling krusial ya, ternyata sangat positif. Teknologi DLT, mau itu Corda atau Hyperledger, terbukti mampu jadi fondasi buat proses peredaran rupiah digital. Wah, ini ibaratnya dapat lampu hijau besar nih. Salah satu keunggulan terbesar DLT itu ya smart contract. Ini yang bikin teknologinya jadi revolusioner. Pertama, programmability. Artinya, rupiah digital bisa diprogram buat fungsi-fungsi tertentu, kayak pembayaran otomatis gitu. Kedua, composability. Ini keren banget, memungkinkan penyelesaian transaksi aset dan pembayaran terjadi barengan, secara simultan, istilahnya atomic settlement. Ini bisa menaikkan efisiensi dan menurunkan resiko buat bank secara drastis. Terus ada tokenization, kemampuan buat mengubah aset nyata jadi token digital.
Ini bisa membuka banyak banget inovasi produk keuangan baru. Poin penting lainnya, seperti yang bisa kita lihat dari diagram ini, adalah soal integrasi. Dan ini berhasil. Teknologi baru ini ternyata bisa ngobrol lancar sama sistem pembayaran utama Bank Indonesia yang sudah ada, yaitu BIRTGS. Kenapa ini penting banget? Karena artinya, rupiah digital ini nggak bakal jadi sistem yang sendirian atau terisolasi. Dia dirancang buat nyambung mulus sama ekosistem keuangan nasional kita yang sudah jalan. Terus gimana soal performa? Kecepatannya? Nah ini dia. Walaupun infrastrukturnya masih terbatas pas masa uji coba, kedua platform ini ternyata sanggup memproses lebih dari 30 transaksi per detik. Angka ini menunjukkan kapasitas yang sangat menjanjikan buat menangani volume transaksi yang gede banget nanti di masa depan. Uji coba yang berhasil ini tentu aja bukan akhir dari cerita ya. Justru ini baru permulaan dari perjalanan yang masih panjang. Jadi, yuk kita lihat bagaimana temuan ini bakal membentuk peta jalan ke depannya. Jadi, next step-nya apa? Proyek ini bakal masuk ke tahap yang disebut intermediate state. Di sini, Bank Indonesia akan mengeksplorasi fungsi yang lebih rumit, kayak manajemen likuiditas, dan yang penting banget nih, menguji teknologi privasi yang super canggih. Salah satunya namanya Zero Knowledge Proofs atau ZKP. Ini tuh metode kriptografi yang luar biasa, yang bikin satu pihak bisa membuktikan sesuatu itu benar, misalnya saldonya cukup, tanpa harus ngasih lihat detail informasinya. Ini kunci buat menjaga privasi transaksi di level paling tinggi. Kutipan dari Gubernur Bank Indonesia ini benar-benar merangkum semuanya. Ini bukan sekedar proyek teknologi, tapi sebuah upaya strategis buat bangsa kita, buat memastikan kedaulatan rupiah kita tetap kokoh di tengah gempuran era digital. Dari pembahasan kita, jelas ya kalau fondasi teknologinya sudah terbukti kuat dan layak. Nah sekarang, pertanyaan besarnya buat kita semua adalah, nanti kalau rupiah digital ini beneran terwujud, bagaimana dampaknya ke cara kita bertransaksi, berinvestasi, dan berinteraksi di dunia keuangan Indonesia? Buat perbankan, ini bisa jadi peluang efisiensi besar, tapi sekaligus juga tantangan buat beradaptasi. Sebuah transformasi besar yang wajib kita pantau bareng-bareng.